Halo, selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang juga Mbak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Nanda sebagai ahli gizi yang akan menjadi konselor pada sesi konseling pada hari ini. Mungkin sebelumnya Mbak bisa perkenalan diri juga. Perkenalkan Mbak, nama saya Dinda. Baik, Mbak Dinda. Senang sekali bisa bertemu Mbak pada hari ini, walaupun secara virtual, tapi semoga konseling kita hari ini dapat berjalan lancar ya, Mbak. Ya Mbak, Hmm, baik, sebelumnya mungkin saya boleh tahu Mbak Dinda sendiri ada keluhan apa ya sehingga memutuskan datang ke konseling pada hari ini. jadi akhir-akhir ini tuh saya sering merasa lemas, merasa lesu, dan pusing gitu Mbak, terutama waktu di sekolah. Begitu ya Mbak Dinda. Apa kalau boleh tahu kapan saja nih Mbak Dinda merasakan keluhan tersebut? Apakah setelah aktivitas tertentu atau sepanjang hari? Biasanya sih waktu siang atau sore gitu, apalagi kalau habis pelajaran olahraga atau kegiatan di luar jam sekolah yang lumayan berat. Jadi langsung lemes banget. Awalnya saya pikir itu cuma capek biasa, tapi makin ke sini saya kok ngerasa jadi semakin lemas, lesu, bahkan pusing. Baik, saya mengerti. Mbak Dinda sendiri kalau boleh tahu di sekolah itu dari jam berapa sampai jam berapa ya Mbak? Saya biasanya dari jam 7 sampai setengah 4 sore, Mbak. Kadang kalau saya sempat, saya pulang dulu, terus nanti ke sekolah lagi buat ekstrakurikuler. Wah, keren sekali. Tapi memang aktivitas Mbak Dinda ini cukup padat ya. Nah, kalau boleh tahu, sehari-harinya Mbak Dinda ini sarapan atau enggak ya sebelum ke sekolah? Saya jarang sarapan sih, Mbak. Biasanya sebelum setengah 7, saya udah berangkat ke sekolah, jadi sering terburu-buru dan tidak sempat untuk sarapan. Palingan cuma sempat minum susu, teh manis, atau makan roti. Baik, kalau di sekolah sendiri Mbak Dinda ini lebih sering membeli makanan atau bawa bekal sendiri ya Mbak dari rumah? Kalau setiap harinya sih, hampirnya saya sering membeli makanan di kantin, Mbak. Tapi kecuali hari Jumat, biasanya bawa bekal nasi kuning yang saya beli di dekat rumah. Wah, itu sebenarnya udah bagus ya Mbak, sesekali bawa bekal sendiri. Mungkin nextnya atau berikutnya Mbak bisa bawa bekal lebih sering ya dari rumah. Nah, kalau boleh tahu, di kantin sekolah biasanya Mbak Dinda ini beli makanan atau minuman yang seperti apa ya? Paling sering sih ayam geprek, gorengan kayak tempe atau bakwan gitu. Terus keripik singkong yang pakai bumbu balado gitu. Terus kalau minumnya seringnya tuh beli es teh manis ataupun minuman saset gitu, Mbak. Baik, kalau untuk air putih sendiri Mbak Dinda ini bawa dari rumah atau gimana ya? Dan kalau boleh tahu, di sekolah itu biasanya minumnya seberapa banyak? Biasanya saya bawa 1,5 liter air, tapi biasanya habisnya itu cuma setengah liter botol. Oke, jadi untuk waktu di sekolah terlihat kalau asupan cairan Mbak Dinda selama di sekolah ini belum cukup ya Mbak ya. Nah, kalau boleh tahu di rumah sendiri Mbak Dinda itu makannya bagaimana ya? Mungkin bisa diceritakan juga Mbak. Kalau di rumah, mama saya selalu masak sendiri, Mbak. Jadi kalau saya tidak ada kegiatan sore, saya pulang dan makan masakan rumah. Tapi karena pulang sekolah biasanya udah sore, saya seringnya nggak makan lagi, tepatnya di malam hari. Jadi cuma makan satu kali di rumah. Begitu ya Mbak Dinda. Kalau boleh tahu, biasanya di rumah itu lauknya gimana ya Mbak? Kalau di rumah selalu ada ayam atau enggak ikan, kadang telur, terus tempe, sama ada sayur, terus tahu juga. Tergantung. Oh iya, bagus sekali ya Mbak ya. Berarti kalau di rumah makanannya udah termasuk cukup lengkap ya Mbak. Ada protein hewani, nabati, dan sayur juga. Sebenarnya itu udah jadi kebiasaan yang baik. Cuman memang perlu untuk ditingkatkan ke depannya ya. Baik Mbak Dinda, dari cerita Mbak Dinda tadi yang udah kita diskusikan, adakah bahwa Mbak Dinda sendiri ini mengalami anemia ringan? Oh begitu ya Mbak. Jadi itu penyebab kenapa saya sering merasa lemas, lesu, bahkan saya yang sering banget ngerasa mudah pusing. Ya, benar sekali Mbak Dinda. Jadi anemia ini bisa menyebabkan gejala seperti lemas, lesu, pusing, terutama saat beraktivitas. Kemudian kan Mbak Dinda ini aktivitasnya cukup padat juga ya. Jadi memang tubuh itu membutuhkan lebih banyak asupan zat gizi yang lebih optimal agar nggak mengalami anemia ini. Kalau saya boleh tahu penyebab anemia sendiri itu apa ya?
salah satu penyebabnya, salah satu penyebab anemia paling umum di remaja seusia Mbak Dinda ini salah satunya karena kurangnya asupan zat besi, terutama dari pola makan yang kurang teratur, seperti jarang sarapan, ataupun kurang konsumsi sumber zat besi. Oh, begitu ya, Mbak. Saya baru tahu sih, Mbak, penyebab anemia itu bisa dari hal-hal seperti itu. Nah, karena Mbak Dinda sudah tahu bahwa pola makan ini bisa menjadi salah satu penyebab dari anemia, sekarang saya akan memberikan beberapa saran ya Mbak yang bisa mungkin diterapkan oleh Mbak Dinda untuk mengatasi anemia dan meningkatkan energi Mbak Dinda secara perlahan. Kira-kira apa aja ya, Mbak, yang bisa saya terapkan? Jadi Mbak Dinda bisa mulai membiasakan ya Mbak untuk sarapan setiap hari, karena sarapan itu kan memberikan energi untuk kita memulai hari dan bisa mencegah rasa lemas yang biasanya Mbak Dinda rasakan. Wah, iya sih, Mbak. Kayaknya saya emang harus mulai bangun lebih pagi untuk bisa sarapan dulu. Terus kalau boleh tahu menu sarapan apa aja ya, Mbak, yang bisa saya makan di setiap paginya? Nah, Mbak Dinda ini bisa mulai dengan hal-hal yang mudah namun tetap bergizi ya Mbak. Misalnya makan roti dengan selai kacang dan juga segelas susu atau Mbak kalau Mbak Dinda punya banyak waktu bisa makan nasi dengan telur atau dan jangan lupa juga sayurnya. Kemudian Mbak Dinda juga perlu meningkatkan makanan sumber zat besi Mbak kayak daging merah, ayam, hati ayam, ikan, tahu tempe, sayur kayak bayam, kangkung. Nah, zat besi ini sendiri lebih mudah diserap oleh tubuh jika kita dimakannya bersamaan dengan sumber vitamin C kayak jeruk, jambu biji, atau tomat gitu, Mbak. Kebetulan saya suka banget sama jeruk dan jambu biji sih, Mbak. Jadi mungkin saya bisa kombinasikan antara kedua itu. Terus kalau untuk ese itu bagaimana ya, Mbak? Nah, minum es teh itu bisa menghambat penyerapan zat besi, Mbak. Jadi perlu untuk dikurangi ya saat ini. Kalau misalnya Mbak Dinda minum es teh di sekolah, mungkin bisa usahakan jangan langsung setelah Mbak Dinda makan siang. Misalnya Mbak Dinda ini makan ayam geprek ya. Ayam geprek kan itu sumber protein. Dan jadi itu jangan langsung minum es teh habis makan ayam geprek gitu, Mbak. Oh, soalnya saya sering banget minum es teh habis makan ayam geprek. Nah, itu yang perlu dikurangi secara perlahan ya, Mbak. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan cairan Mbak Dinda sehari, upayakan ya, Mbak, dan juga targetkan untuk minimal minum 1 liter air putih selama di sekolah. Bisa diusahakan minum sedikit demi sedikit tapi rutin. Baik, Mbak. Nanti akan saya usahakan untuk cukup minum air putih di sekolah. Bagus sekali Mbak Dinda dan jangan lupa untuk tetap makan malam ya Mbak walaupun porsinya kecil. Misalnya nasinya cuma setengah porsi dari biasanya dengan ayam dan juga sayur jangan lupa. Ini tujuannya pasti untuk memenuhi energi dan kebutuhan zat gizi Mbak Dinda sehari-hari. Nah mungkin saya izin share leaflet dulu ya Mbak untuk informasi lebih Oke. lanjut mengenai anemia. Nah, jadi ini ada leaflet mengenai nutrisi untuk anemia. Pertama, apa itu anemia? Anemia sendiri adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin di dalam tubuh kita itu berada di bawah normal, yang ditunjukkan dengan kadar hemoglobin atau HB yang rendah. Misalnya untuk wanita itu biasanya kurang dari 12 gram per desiliter. Nah, gejalanya apa aja nih untuk anemia? Nah, Mbak Dinda sendiri kan merasakan lesu, lemah, pusing, dan juga itu kan. Nah, ini termasuk salah satu gejala anemia. Dan gejalanya itu ada mata berkunang-kunang, terlihat pucat, misalnya pada mata, bibir, gusi, atau pada kuku dan juga telapak tangan. Kemudian Mbak Dinda juga mungkin merasa lebih mudah mengantuk ya dan sulit berkonsentrasi dan mungkin lebih parahnya bisa ada gejala jenuh jantung yang berdenyut cepat saat beraktivitas ringan. Kemudian ada faktor penyebab anemia itu sendiri ada banyak sekali. Yang pertama ada faktor gizi, itu ada karena kekurangan zat besi atau Fe, ada kekurangan asam folat, kekurangan vitamin B12 dan juga vitamin C. Untuk faktor fisiologis sendiri ini ada lamanya menstruasi dan mungkin lebih dari 7 hari dan keluar darahnya itu lebih banyak dari biasanya. Kemudian ada faktor kondisi medis atau penyakit lainnya seperti malaria, infeksi cacing, leukemia, atau penyakit kronis lainnya. Kemudian ada faktor sosial dan ekonomi seperti status gizi, tingkat pengetahuan individu, tingkat pendidikan orang tua, dan juga tingkat ekonomi keluarga.
Kemudian ada makanan yang dianjurkan. Ini ada daging merah, ayam, ikan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, dan juga ada susu dan produk susu lainnya. Untuk susu dan produk susu lainnya ini dianjurkan untuk dikonsumsi 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah mengkonsumsi makanan lainnya ya Mbak ya. Kemudian ada makanan yang tidak dianjurkan ini, ada coklat, teh, kopi, minuman bersoda, makanan atau minuman tinggi kalsium seperti keju dan juga yogurt, makanan olahan tinggi lemak, kemudian makanan tinggi gluten. Sebenarnya makanan yang tidak dianjurkan ini bukan tidak boleh dimakan ya Mbak, tapi untuk saat ini harus dibatasi terlebih dahulu. Kemudian ada contoh menu sehari, ini bisa Mbak Dinda contoh, jadi nggak harus kayak gini menunya. Ada makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan siang, dan juga makan malam. Yang penting untuk makan utamanya harus ada karbohidrat, ada protein hewani nabati, ada sayur, dan juga usahakan ada buah. Kemudian mungkin Mbak Dinda tidak asing lagi ya dengan gerakan aksi bergizi ini biasanya ada di sekolah, terdiri atas aktivitas fisik, makan bersama, dan juga minum tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini penting sekali untuk remaja anemia. Dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, apakah Mbak Dinda bisa mengulang kembali apa yang perlu Mbak Dinda lakukan untuk mengatasi anemia dalam waktu dekat ini? Yang saya tangkap, saya perlu untuk membiasakan sarapan pagi dan tetap makan malam walaupun porsinya lebih sedikit. Terus perlu juga untuk mengurangi minum es teh dan lebih banyak minum air putih. Dan juga saya harus lebih banyak konsumsi sumber protein. Bagus sekali Mbak Dinda. Jadi dari semua rencana tadi bagaimana ya Mbak? Apakah ada hal yang paling Mbak Dinda bisa lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin yang paling bisa saya coba dulu itu adalah sarapan dan perbanyak minum air putih lebih di sekolah. Terus saya juga mau coba bawa buah dari rumah yaitu jeruk ataupun buah-buah lainnya. Wah, itu awal yang bagus sekali ya Mbak Dinda ya. Saya senang sekali mendengarnya dan kita buat target kecil dulu ya Mbak mungkin dalam seminggu ke depan Mbak Dinda mungkin bisa mencoba untuk sarapan 4 sampai 5 kali seminggu dan juga setidaknya minum 1 liter air putih di sekolah. Minggu depan kita evaluasi lagi ya Mbak bagaimana jalannya rencana kita ini. Ya Pak, nanti saya akan coba usahakan selama seminggu ke depan. Semangat terus ya Mbak Dinda, pelan-pelan tapi konsisten. Kalau ada masalah bisa dicatat dan nanti kita bahas lagi bareng di sesi selanjutnya ya Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Sekarang saya jadi lebih semangat. Sama-sama Mbak Dinda, saya juga senang bisa membantu Mbak Dinda atas masalah anemia Mbak Dinda ini. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya ya Mbak.